Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam majelis taklim Masjid Jabalus Salam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Marilah acara pada hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama tausiah dari Ustadz Agus Khairul Huda dengan tema Waspada Talak Bain, episode kedua. Kepada Ustadz Agus, kami persilakan. Jazakillah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa mara safwata ibadih bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al gilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin biqaulihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu tanpa bapak-bapak yang berbahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu tanpa bapak-bapak yang berbahagia. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat kembali berkumpul, bertatap muka, bermuajahah dalam majelis ilmu yang penuh barokah, dalam keadaan sehat walafiat, menggapai ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan kajian Ramadan ditambah dengan libur Syawal yang begitu panjang, hari ini berjumpa kembali, dan hebatnya orang BDS lama tak jumpa, ketemu-ketemu membahas talak bain kubra. Ya, ini luar biasa. Jadi kita bawaannya kayak udah mau kelahi aja bawaannya, Bu, ya. Jadi di lain itu pertemuan pertama yang dibahas halal bihalal, silaturahim, di sini enggak, langsung talak bain Pak Ustaz. Jadi enggak main-main, Bu. Maka ibu-ibu
Yang berbahagia nggak apa-apa, sekedar mereview ya, karena udah cukup lama, jadi saya jelaskan poinnya. Karena mungkin beberapa orang talak bain ini mungkin baru ada yang datang bingung apa itu bain gitu kan. Bain itu yang terkenal di sinetron, ya Allah terima doa bain ya Allah gitu ya. Oh bain. Baik teman-teman, talak bain itu apa? Jadi gini, talak itu Bu, ditinjau dari efeknya itu terbagi menjadi dua. Ada yang pertama namanya talak roj'i, dan yang ketiga ada namanya talak bain. Jadi saat ulangi lagi, ada namanya talak roj'i, ada pula namanya talak bain. Talak roj'i itu talak yang bisa dirujuk. Talak yang kedua, talak bain, itu talak yang tidak bisa dirujuk. Yang pertama talak roj'i yang bisa dirujuk. Bu, mohon maaf Bu ya, saya mau lurusin, ini disclaimer karena banyak orang salah paham. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, ibu-ibu yang berbahagia, ibu-ibu yang berbahagia. Jadi kalau kita pelajari dari apa yang Ustaz jelaskan, teman-teman yang berbahagia, rujuk bukan nikah ulang. Saya pertegas kembali bahwa rujuk bukan nikah ulang. Karena orang tuh kalau ngomong rujuk pasti mindsetnya ya yang terbesit di dalam hatinya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti berbicara mengenai tentang apa Bu ya? Berbicara mengenai tentang menikah ulang. Padahal rujuk itu tidak. Rujuk itu cukup berkata you, me, friend. Begitu aja. Sudah rujuk Bu. Iya, jadi nggak pakai nikah ulang. Cuma berkata aku rujuk kamu, atau aku rujuk kamu, kamu aku rujuk, atau bahkan kamu menjadi istriku seperti sedia kala, itu sudah rujuk. Jadi nggak pakai akad, nggak pakai nikah, nggak pakai macam-macam. Itulah yang disebut dengan talak roj'i, dari rujuk. Kapan itu terjadi? Talak 1 atau talak 2 yang masih berada di dalam masa iddah. Jadi saya ulangi lagi, talak 1 atau talak 2 yang masih berada di dalam masa iddah. Ya. Jadi mohon maaf Bu, kalau talak 1, talak 2 dan ibu masih di dalam masa iddah, ibu tuh masih istrinya si suami. Makanya saya sering bilang, ada perempuan sudah dicerai tapi masih punya suami. Siapa itu? Namanya orang yang ditalak roj'i. Aku talak kamu. Ibu cerai. Cerai keberapa itu? Pertama Pak Ustadz. Selama di dalam masa iddah yang kurang lebih ya, nggak bisa diflatkan karena nanti macam-macam. Nanti ada babnya iddah sendiri Bu. Itu nanti insya Allah habis lebaran tahun depan lagi ya akan kita pelajari. Apa Bu? Kelamaan, sabarlah ya. Orang ibu loh, liburnya 1 bulan. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Tadi ngomong apa Ustaz jadi lupa? Nanti kita akan pelajari masa iddahnya. Jadi selama masa iddah yang kurang lebih sekitar 3 bulan. Ini kurang lebih aja ya. Normalnya sekitar itu Bu, 3 bulan. Maka ibu itu masih memiliki suami. Apa bukti ibu masih punya suami? 1, suami masih wajib mencari atau memberi nafkah. Jadi habis dicerai itu masih wajib ngasih nafkah. Suami enak aja 3 bulan. Gak dikasih, tak tuntut. Mas, mana nafkahku? 3 bulan. Ya, jadi teman-teman selama masa iddah terjadi, ibu masih wajib dinafkahi suami. Yang kedua, ibu haram menerima pinangan dari laki-laki manapun. Walaupun nikahnya nunggu nanti habis masa iddah, apalagi kalau nikahnya di masa iddah, nggak sah pernikahannya, zina. Perempuan baru dicerai suaminya, baru dapat 4 bulan sudah dilamar sama laki, perempuannya juga sama, dasar canda kegatelan, diterima, mau akad nikah berhubungan, itu hubunganmu itu nggak ada bedanya sama yang di kilo 17 itu. Iya, loh, tapi aku menikah kok Pak Ustadz, tapi nikahnya batal. Sama kayak ibu sholat tapi tidak wudhu. Walaupun ibu sholat 1000 rakaat,
sia-sialah. Ya kan? Jadi berangkat dari situ ibu, maka ini bukti kalau ibu masih punya suami. Jangankan dinikahi, dilamar aja haram. Dek, aku mencintaimu, maukah kau menjadi istriku? Kalau lakinya tahu dia janda yang di masa iddah, lakinya haram. Kalau perempuannya bilang tidak, berarti perempuannya tidak dosa. Tapi kalau perempuannya juga sama kekijilan. Ya. Dek, mau nggak kamu jadi istriku? Ih, mau banget. Aku tapak mulutmu baru tahu rasa. Mohon maaf. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka dua-duanya haram. Walaupun nikahnya tetap habis masa iddah, tetap dosa itu tadi, nggak boleh. Cuman nikahnya sah, nanti nikahnya sah. Tapi kalau nikahnya terjadi di dalam masa iddah, haram. Itu bukti kalau ibu tuh masih punya suami. Jadi jangan nanti dicerai pagi, malamnya buat status Facebook. Belajar hidup sendiri tanpamu. Hashtag 2024 ganti suami. Ya? Jadi ibu. Itu namanya apa tadi ibu? Kekijilan. Jadi gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka kembali dari apa yang Ustaz sampaikan, itu di masa rojai namanya. Talak 1, talak 2 yang masih berada di dalam masa iddah, itu suami bisa merujuk istri tanpa akad nikah. Ya, tanpa akad nikah. Aku kan udah kamu cerai mas, jangan kamu dekat-dekat lagi. Dek, aku rujuk kamu. Aku gak mau. Bisa. Wajib mau. Loh, terserah aku dong Pak Ustaz. Dia udah mencerai aku. Iya, tapi ini masih masa iddah. Makanya kan Ustaz udah bilang, dicerai tapi belum tercerai. Jadi ibu tuh masih punya suami. Kalau suami mau rujuk, wajib mau. Kok gitu Tat? Ya terserah aku dong, aku ustadznya kok, ya kan? Aku kan laki-laki, membela sesama laki-laki dong. Bukan, memang aturannya begitu. Wa bu'ulatuhun, dan para suaminya ahaqqu biraddihin, adalah orang yang paling berhak merujuknya. In aradu islaha, yang penting niatnya baik. Jangan merujuk perempuan untuk dilecehkan. Ada bu, laki-laki menceraikan istri, terus dia mikir, ih enak betul nanti kalau dia cerai, dia kawin sama laki-laki lain, aku mau sakiti dia. Caranya gimana? Aku rujuk lagi, jadi istri lagi, tapi ku dolimi, ku sakiti, dan aku kasih nafkah, pokoknya aku habisin lah sebagai ungkapan rasa sakit hatiku. Daripada kamu merujuk perempuan begitu, udah lepas aja. Iya kata Allah, ya dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan jangan pernah merujuk tujuan untuk menyakiti perempuan. Gitu loh. Itu kalau talaknya talak 1 atau talak 2 yang berada di dalam masa iddah, ibu masih jadi istrinya. Jadi jangan kegeeran habis dicerai terus kemudian merasa udah bebas dari suaminya, belum, sampai masa iddahnya berakhir. Jelas Bu? Ini pembahasannya panjang loh, kemarin sudah kita jelaskan sampai 2 pertemuan itu. Sebelum Ramadan tahun lalu. Ya kan? Nanti insya Allah masa iddahnya kami jelaskan di Ramadan di tahun yang akan datang. Di pengajian model apa sih Bu? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustaz sampaikan dan Ustaz jelaskan tadi. Jamaah yang dirahmati Allah, dari apa yang Ustaz paparkan, jadi intinya ibu masih berstatus punya suami. Ya, jangan nanti kemudian karena ibu berstatus punya suami, ibu nggak boleh sembarangan untuk ngobrol-ngobrol dengan lelaki yang bukan mahramnya. Masih menjaga diri. Ya layaknya punya suami itu gimana sih? Nah nanti masa iddah berakhir, baru ibu buat konferensi pers. Panggilan kepada para duda-duda yang berbahagia. Saya terhitung hari ini sudah resmi menjadi janda yang sempurna. Ya. Untuk itu siapapun mau melamar saya cuma minta 1, punya kepribadian.
Ya, mobil pribadi, rumah pribadi, dan juga apartemen pribadi. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian berikutnya, ini saya tidak bahas lagi Bu ya. Kalau mau dibahas masih panjang Bu, karena bab rujuk itu panjang, 2 pertemuan. Saya masih ingat ngajar di sini 2 pertemuan. Walaupun kayaknya catatannya udah pada hilang semua itu ya. Ada. Catatannya buat ngeringin kacang minti kemarin itu kan. Tuh, satu. Sekarang saya skip. Tapi nanti kalau Ibu mau tanya masalah rujuk, monggo, saya tetap open. Tapi maksudnya saya nggak ngulangin lagi gitu loh Bu. Biar pelajaran kita ini nggak bulat begitu ya. Tapi kesimpulannya bab rujuk sudah saya bahas 2 kali. Saya ingat saya itu 2 kali. Nah sekarang masuk pada bab bain. Kan tadi talak roja'i, ada talak bain. Nah talak bain ini dibagi jadi 2. Itu sikok bagi 2. Sikok bagi 2. Sikok bagi 2. Yang pertama talak bain sughra. Yang kedua talak bain kubro. Sesuai dengan namanya, ada talak bain sughra, ada talak bain kubro. Sughra itu dari soghir, artinya apa Bu? Soghir apa Bu? Kecil. Kalau kubro itu dari kabir. Apa kabir Bu? Besar. Ibu suka yang soghir apa yang kabir? Tergantung. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maksudnya. Maka kembali dari apa yang Ustaz sampaikan berkaitan dengan talak bain. Yang pertama talak bain sughra. Talak bain sughra itu talak yang tidak bisa dirujuk tapi bisa menikah ulang. Itu talak bain sughra. Dia nggak bisa dirujuk. Ya, ibu-ibu yang berbahagia tapi bisa nikah ulang. Bedanya apa tak? Rujuk sama nikah ulang beda. Kalau rujuk itu belakangnya ju. Itu kalau nikah ulang itu belakangnya lam. Baik, nampaknya udah jelas ya. Next berikutnya kita masuk ke bain kubro. Ibu bisa jawab berarti ibu paham lah sudah. Ibu-ibu yang berbahagia, talak bain sughra itu talak yang bisa dirujuk tapi tidak bisa nikah ulang. Apa bedanya rujuk sama nikah ulang Pak Ustadz? Beda Bu. Rujuk tidak membutuhkan ridho istri, sedangkan nikah ulang membutuhkan ridho istri. Jadi artinya gini, kalau saya mau rujuk sama istri, Dek, aku mau rujuk sama kamu. Ibu nggak bisa nolak, harus mau. Karena statusnya memang masih menjadi istri. Tapi kalau Dek, aku mau nikah ulang, artinya berarti kan masa idahnya udah berakhir nih. Rujuk kan nggak bisa tadi kan? Akhirnya suaminya bilang, tapi aku masih cinta sama dia Pak Ustadz. Talak berapa? Talak 1, talak 2. Ya sudah silakan. Tanya aja ke istrimu, mau nggak nikah ulang? Nah kalau nikah ulang berarti butuh ridhonya si istri. Istri bilang, enggak Mas, aku nggak mau. Aku udah sakit kamu dolimi seperti ini. Kau cerai, kau tarik, kau cerai, kau ambil lagi. Aku bukan layang-layang yang bisa kau lepas dan kau tarik sesuka hatimu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, jelas Bu ya. Jadi di situ kalau nikah ulang berarti butuh ridho istri. Kalau istri nolak boleh nggak Bu? Tapi kalau ibu belum masa idah belum selesai, suami mau rujuk, ibu nolak boleh nggak Bu? Nggak boleh. Ini pertama yang beda itu. Yang kedua, akad. Ya. Yang kedua ada akad. Kalau dirujuk tidak ada akad. Tapi kalau nikah ulang ada akad baru. Nah akad itu menghadirkan rukun-rukunnya akad Bu otomatis. Ya, akad itu akan menghadirkan rukunnya akad, berarti harus ada wali, harus ada saksi, dan harus ada mas kawin lagi. Rujuk nggak ada mas kawinnya. Tapi kalau nikah ulang ada mas kawin. Dek, aku mau kita balikan lagi. Tapi kan masa idah udah berakhir Mas. Ya tapi kata Pak Ustadz boleh kita nikah ulang. Ya sudah,
aku mau nikah ulang mas, tapi aku hari ini udah lebih berpengalaman. Mas kawinnya uang. Tidak mau ke seperangkat alat sholat. Ya sudah, nggak apa-apa. Berapa mas? 100.000. Kok murah mas? Lah kan second deh. Second kok minta mahal itu gimana? Jadi ibu udah pernah turun mesin lagi ya. Jadi ibu ya itu terserah ibu kalau mas kawinnya berapa Ustaz tak ikut-ikut. Ya itu tergantung sebucin apa suamimu kepada dirimu. Ya kalau udah bucin, ibu bilang aku mau nikah ulang, tapi mas kawinnya Fortuner. Ya kalau dia bucin pasti mau lah bu, ya kan? Kemarin istri saya tuh minta, saya lagi nggak pegang duit, teman-teman pakai baju Sisesa, aku pengen punya baju Sisesa. Saya bilang oke, karena saya udah bucin, saya belikan. Sisa-sisa. Jadi maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Bu ya, maka di situ ada mas kawin, ada akad. Berarti maknanya juga mohon maaf ya. Orang tua juga berperan. Loh, kalau bapaknya sakit hati tidak mau nikahkan, ya nggak bisa nikah juga. Ya makanya dari situ itu apabila, nah kapan itu terjadi Pak Ustadz? Mirip kayak tadi Bu, apabila talak satu atau talak dua yang berada di luar masa iddah. Jadi sama kayak tadi. Kalau tadi talak satu, talak dua, tadi apa Bu? Di dalam masa iddah. Kalau ini di luar masa iddah. Jadi kalau di dalam masa iddah itu berarti namanya talak roj'i. Tapi kalau udah di luar masa iddah namanya talak apa Bu? Sama. Talak apa Bu? Bain. Subro. Mbah Subro itu. Subro. Astagfirullah. Jadi dari tadi satu bahas panjang-panjang tuh namanya aja nggak ingat-ingat kalian ya. Namanya bain sugro. Sama kayak kiamat itu loh Bu. Kan ada tanda-tanda kiamat sugro, tanda-tanda kiamat kubro. Sama kayak gitu ya. Jadi kembali lagi Ustadz ulangin, ibu yang berbahagia, namanya talak bain sugro. Nah, kapan terjadi talak bain sugro selain yang tadi? Kalau tadi kan yang asli itu Bu, yaitu ketika talak satu, talak dua di luar masa iddah. Kapan terjadi talak bain sugro Pak Ustadz? Ada beberapa gambaran. Yang pertama, adalah talak yang terjadi sebelum melakukan itu yang pertama. Jadi istrinya itu belum di ya, tapi udah dicerai. Emang ada Pak Ustadz? Ada. Biasanya itu kayak kawin-kawin mahasiswa itu loh Bu. Sama mahasiswi, yaudah kita nikah, tapi syaratnya nggak berhubungan dulu sampai skripsinya selesai. Jadi nafsuku bergantung dosenku. Kalau dosennya belum mengokekan ya nggak bisa berhubungan. Nah kan ada yang model begitu. Pernah dengar nggak begitu Pak? Banyak. Jadi mahasiswi pacaran, bapaknya kan takut berzina, akhirnya dinikahkan. Tapi kalau nanti nikah, hamil kan takutnya skripsinya gagal. Makanya syaratnya tidak boleh melakukan itu sampai skripsinya tuntas. Nah kalau tuntas baru boleh melakukan apa tadi? Ibu tuh kasar ya, jangan gitu. Pasti udah jarang gitu ya. Jadi teman-teman, maka kembali
dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, itu kadang-kadang Bu, namanya pacaran anak muda ya kan, lebay, cinta-cinta monyet, di telepon nggak balas, di WA nggak jawab, padahal nggak punya pulsa. Marahlah lakinya. Kalau kayak gini dia, apa gunanya kita bersama? Kamu ku telepon nggak jawab, ku WA nggak balas. Sudah, aku cerai kamu. Ini talak berapa tadi? Talak 1. Masih di masa idah nggak? Masih. Berarti boleh dirujuk nggak? Boleh. Nggak boleh. Karena wanita yang belum itu tidak ada masa idahnya. Loh, masa idah itu kan membersihkan rahim. Lah kalau belum diisi, apa yang mau dibersihkan? Gitu loh. Makanya perempuan yang belum digauli ketika ditalak langsung bain sughra. Nggak ada istilah talak raj'inya. Karena belum apa tadi? Belum digauli. Ya, ini sebenarnya paham nggak sih orang-orang ini? Jadi saya nulisnya apa? Tadi tulis saja. Tulis gitu. Begitu. Nanti dibaca sama suamimu. Talak bain sughra apabila dicerai sebelum kata suaminya, apa tuh Dek ini Dek? Udah Mas, diam kamu. Mas, tamu suruh pulang. Mau ngapain? Astagfirullah. Kalau ngomong gini baru terang mata kalian itu ya. Tadi saya bahas talak raj'i tadi masih pada ngantuk deh gini. Jadi ibu-ibu, maka kalau ada suami belum melakukan hubungan terus menceraikan istri, tidak ada talak raj'i. Langsung talak bain sughra. Berarti boleh rujuk nggak Bu? Nggak boleh. Boleh rujuk nggak Bu? Nggak boleh. Tapi boleh nikah ulang nggak Bu? Boleh. Gitu maksudnya Bu ya. Baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah. Yang kedua, khulu. Pasti nggak nyambung dia, bingung. Kan tadi Ustadz bilang talak bain sughra itu adalah talak menceraikan istri 1 atau 2 di luar masa iddah. Saya bilang ada yang menyerupai itu 2 perkara. Yang pertama adalah talak kepada istri yang belum digauli. Berarti talak bain sughra. Yang kedua adalah talak istri yang belum digauli. Dalilnya mana tuh? Surat Al-Ahzab 49. Idza nakahtumul mu'minat, jika kamu menikahi wanita mukmin, tsumma talaqtumunna min qabli an tamassuhun, dan kamu menceraikannya sebelum kamu menggaulinya, fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'tadunaha, maka tidak ada iddah di antara kalian. Kenapa? Karena iddah itu tujuannya membersihkan rahim. Sedangkan rahimnya belum digauli berarti bersih. Padahal talak bain sughra tadi, talak raj'i tadi syaratnya menceraikan istri di dalam masa iddah. Sedangkan ini tidak ada iddah. Ya udah, berarti enggak ada raj'i, langsung bain sughra. Begitu. Yang kedua tadi Ustaz bilang apa, Bu? Khulu. Ya. Ada yang tahu artinya khulu? Nanti ada pembahasan khusus spesifik ada. Tapi ini mau jelasin sedikit aja di spill. Apa khulu? Hijau besar. Khulu. Jadi yang dirahmati Allah. Khulu itu adalah khulu. Jadi khulu itu dia semacam khulu. Ya, jadi khulu itu dia kombinasi di antara khu dengan lu. Itu namanya khulu. Baik, berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lalu. Ngomong apa tat khulu? Lu. Udah telat, males. Jadi ibu. Ada murid berani sama gurunya, maju. Pikir teman SMA-mu apa, aku tendang memang murid ini.
sopan. Mohon taat, dijelaskan taat. Maju tuh ya. Astagfirullah. Murid macam apa kalian ini? Ya ngomong, khulu itu apa tat? Gitu loh. Nah itu bener itu. Tapi udah telat. Jadi khulu itu adalah permintaan cerai yang berasal dari istri. Permintaan cerai yang berasal dari istri dengan timbal balik materi. Dengan timbal balik materi. Saya ulangi lagi, dengan timbal balik materi. Jadi gini Bu, contohnya. Biasanya itu terjadi ibu-ibu dalam kondisi si istri ini udah gak cinta sama suami. Si suami juga gak cinta sama istri. Kalau sama-sama gak cinta, kenapa gak cerai aja Pak Ustadz? Gak semudah yang dibayangkan. Karena waktu nikah, mas kawinnya ngeri. Bayangkan aja mas kawinnya 2 miliar. Nikahnya di gedung dom. Ibu mertua ada 3. Jadi ibu. Oke, dibahas tuh ngapain? Apa pentingnya? Saya ngomong siapa aja ibu, saya nggak ngomong kok ibu bisa nebak tuh gimana? Jadi ibu-ibu, mas kawinnya berapa tadi Bu? 2 miliar. Dan terus baru 3 bulan, 4 bulan kelahi. Terus yang istri udah nggak suka suaminya, suami nggak suka istrinya. Kenapa nggak dicerai? Lah ya emang 2 miliar kok gimana? Apa kabar? Jadi si suami ini nanggung. Dia mau menceraikan sayang uangnya, nggak diceraikan sakit hati. Maka ibu-ibu disitulah Islam memberikan solusi namanya khulu. Si istri berkata, mas ceraikan aku dan aku kembalikan mas kawinku kepadamu. Atau bahkan memberikan tambahan lagi, aku tambahin 2 miliar lagi. Jadi 4 miliar. Saking inginnya bercerai sama suaminya. Dan suaminya bilang, aku cerai kamu. Ini namanya talak bain sughra. Karena kalau masih rojai, enak nanti habis dibayar duit, dirujuk lagi. Enak aja. Gak bisa. Ya, langsung masak talak bain sughra. Jadi bisa nikah ulang, tapi nggak bisa rujuk. Karena kalau bisa dirujuk, kasihan istrinya lah. Udah bayar mahal-mahal, ternyata dirujuk lagi sama suaminya. Itu maksudnya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah perpisahan dikarenakan fasakh. Perpisahan dikarenakan fasakh. Fasakh itu apa? Pembatalan akad nikah. Seperti contoh, mohon maaf Bu ya, ada seorang perempuan Bu menikah dengan laki-laki. Ketika menikah baru 4 bulan, dan saya jadi penghulunya waktu itu. 4 bulan berikutnya perempuan ini datang ke rumah saya. Seorang anak perempuan yang cantik, bersih. Pak Ustadz, kenapa? Saya mohon doa restu, mau bercerai. Kamu nikah yang 4 bulan itu kan? Iya Pak Ustadz. Kenapa cerai? Baru nikah 3-4 bulan kok udah mau cerai? Sabar. Pak Ustadz, 4 bulan kami menikah. 4 bulan kami tidur sekamar. Saya belum pernah disentuh sama suami. Saya itu kalau dicurhatin jemaah itu suka nyalakan jemaah dulu daripada nyalakan orang lain. Saya bilang, Mbak, mungkin kamu kurang dandan, mungkin kamu kurang cantik, mungkin kamu kurang seksi. Udah, nanti pulang pakai baju yang seksi. Sudah Pak Ustadz. Dan pakai baju seksi. Sampai ngesot-ngesot di tanah kayak cacing kepanasan gitu. Tapi tetap aja tidak ada reaksi. Entar. Kamu nikahnya kawin paksa? Enggak, kawin normal kan. Terus saya lihat perempuan ini juga bukan perempuan jelek, perempuan cantik.
Tadi dulu Mbak, mohon maaf. Kok saya jadi berpikir sesuatu yang saya nggak suka. Aku benci pikiranku. Diteliti, dipaksa. Nah, ternyata memang dia seorang laki-laki yang VIP. Very important person. Important. Do you know important? Kada kau begawi. Uyuh benar bu. Lelah sebelum bekerja. Ternyata lakinya itu seorang laki-laki yang VIP. Nah, dia nggak bisa berhubungan. Nah, cuman dia melakukan pernikahan itu demi menutup status sosial aja, biar tidak dibilang aneh. Saya bilang, Mbak, mohon maaf. Sekarang pertanyaannya ke kamu. Kamu ridho nggak, Pak Ustadz? Dalamnya lautan ada yang tahu. Dalamnya roh siapa yang tahu? Saya wanita normal, saya masih muda, saya butuh hubungan. Ya sudah, gugat ke pengadilan. Begitu. Nah, apa gugatannya? Namanya fasakh, pembatalan akad nikah. Karena suami telah berbohong, membohongi istri. Kecuali Bu, kalau suaminya normal, tapi karena kena kencing manis, vitalitas makin berkurang. Itu nggak boleh Bu gugat. Kecuali Bu, laki-laki normal, tapi mungkin karena naudzubillah kecelakaan, tidak bisa berhubungan, nggak boleh gugat. Tapi kalau perempuan laki ini dari awal memang laki-laki yang VIP, ya berarti kan suaminya bohong. Itu juga dibalik sama aja, perempuan yang ternyata punya penyakit, mohon maaf ya, yang menutupi kemaluannya sehingga laki-laki tidak bisa berhubungan. Dalam hal ini yang zaman kekinian sekarang, apabila perempuan terbuktikan, mohon maaf, punya penyakit kemaluan yang ditakutkan menular kepada laki-laki, laki-laki boleh menggugat perceraian. Ya, seperti itu. Kayak kemarin Bu ada kasus Bu. Ini out on the topic ya, tapi penting untuk saya jelaskan sebagai pelajaran juga. Suaminya di lokasi di daerah sana, Kalimantan Utara. Istrinya dokter di Balikpapan. Mereka berdua HIV. Nah, ketika mereka berdua HIV saling nuduh. Ini pasti gara-gara kamu Mas. Aku tidak pernah berzina. Sembarangan, aku gak pernah berzina. Ini pasti gara-gara kamu selingkuh sama laki-laki lain. Susah sudah. Cuman kalau dari omongan sih ya mohon maaf ya. Kalau yang saya baca, saya lebih percaya sama istrinya. Karena istrinya dokter dan dia cerita gejala itu lebih dulu dia Pak Ustadz. Gejala-gejala itu sudah saya pandang. Kan saya dokter, saya tahu dia punya beberapa gejala-gejala yang mengarah ke HIV. Seperti itu. Baik, ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya talak bain kubra. Jadi yang sughra udah tuntas. Nah, kalau talak bain kubra ini gimana tak? Yaitu talak 3. Baik di dalam masa iddah maupun di luar masa iddah sama saja. Apa definisinya talak bain kubra Pak Ustaz? Talak yang tidak bisa dirujuk dan tidak bisa nikah ulang. Itu namanya bain kubra. Ya, talak yang tidak bisa dirujuk. Tadi kalau talak rojai tadi apa Bu? Talak yang bisa dirujuk. Kalau bain sughra apa tadi Bu? Tidak bisa dirujuk. Bisa nikah ulang. Kalau talak bain kubra tadi apa Bu? Tidak bisa dirujuk dan tidak bisa nikah ulang. Itu definisinya talak bain kubra. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu kami pertegas tidak bisa nikah ulang sampai si perempuan nikah dengan laki-laki lain. Jadi yang disyaratkan nikah perempuannya. Kalau laki-lakinya Pak Ustadz nggak perlu disuruh nikah, udah nikah sendiri. Kalau laki-laki mah aman. Ya, ibu-ibu yang berbahagia
yang dimuliakan Allah, kami mempertegas kembali wajib nikah ulang. Nah, dalam kaitan menikah ulang agar bisa kembali ke suami yang pertama disyaratkan 3 perkara. Apa saja itu Pak Ustadz? 3 perkara. Oh, ada 3. Ada 3. Apa saja? Yang pertama ada 3. Apa saja? Yang pertama ada 3. Ibu pikir saya nyanyi? Saya lagi mikir, halamannya hilang. Nyariin halamannya tadi mana, belum ketemu. Astagfirullah. Yang pertama ayyakuna zawaj sahihan dhahiran wa batinan, bahwa pernikahannya pernikahan yang sah secara zahir dan secara batin. Apa maksudnya? Secara zahir dan secara batin. Secara zahir maksudnya sah secara syariatnya. Ada walinya, ada saksinya, ada mas kawinnya, ada suaminya, ada akadnya, ada istrinya. Itu namanya sah secara zahir. Maksudnya secara aturan akadnya udah terpenuhi. Ya, jadi harus akadnya sah. Itu yang disebut secara zahir. Adapun yang dimasukkan secara batin apa Pak Ustadz? Bahwa tujuan pernikahan itu adalah pernikahan dalam makna yang hakiki. Bukan pernikahan yang direkayasa. Tahu rekayasa? Kamu mau balik sama istrimu? Iya Pak Ustadz. Istrimu kawin sama laki-laki lain? Tenang Pak Ustadz. Saya ini bos. Banyak anak bos saya. Sini. Iya Pak. Kau kawin sama istriku, aku bayar kau 10 juta. Tapi jangan dia apain. Tidak bisa. Wajib melakukan. Nah. Ya sudah, kamu boleh berhubungan. Tapi jangan banyak-banyak. Berjamai aja lah. Pernikahan yang direkayasa namanya muhallil. Nabi bersabda, al-muhallil wal muhallilulah. Semoga Allah melaknat orang yang menyela-nyelai dan yang disela-selai. Itu namanya rekayasa. Nggak boleh Bu, pernikahannya tidak sah secara batin namanya. Memang secara zahir dia sah, tapi secara batin dia tidak sah. Batin itu maksudnya tujuan pernikahan itu apa sih? Gitu. Tujuan pernikahan itu apa? Membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau pernikahan kayak tadi itu kan tujuannya cuma apa? Cuma pengen gitu aja. Jadi cuma melampiaskan seksualitas belaka. Itu maksudnya, ya. Oke. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ayujami az-zaujutani, suami kedua menggaulinya. Jadi apabila sudah nikah, tapi laki yang kedua tadi belum sempat menggauli, ternyata meninggal dunia. Ya kan? Mungkin dia kaget melihat istrinya cantik, seksi. Serangan jantung, mati Bu. Belum sempat berhubungan. Nah, di sini ibu-ibu, maka perempuan ini masih belum boleh menikah dengan suami pertama, walaupun dia sudah menikah dengan suami kedua. Kenapa Pak Ustadz? Karena dia belum sempat melakukan apa? Udah mulai berkembang, ada yang hawu-hawu. Ini tadi malah wik. Bahasa apa tadi? Jadi teman-teman. Udah Bu ya, jelas Bu ya. Jadi betul-betul sudah minimal menggauli. Ada dalilnya adalah dari riwayat Aisyah, ceritanya Rifa'ah Al-Qurdi menikahi perempuan. Kemudian dia mencerainya. Kemudian dinikahin perempuan ini kawin dengan laki-laki lain. Kemudian dia mendatangi Nabi. Ya, dan perempuan ini cerita bahwa suaminya yang kedua ini laisa ma'ahu illa mithlul khutbah. Gimana ya bahasanya ngumpamainnya? Maksudnya kemaluannya tidak berfungsi.
Kemudian Nabi berkata, "La'allaki turidina an tarji'i ila rifa'ah." Wahai perempuan, sepertinya kamu mau kembali kepada rifa'ah. Kata Nabi, "La, tidak boleh hatta taduki usailatahu, sampai engkau mencicipi manis madunya dan sampai dia mencicipi manis madunya." Maksudnya minimal sudah menggauli. Ya, jadi kalau belum digauli, belum boleh rujuk sama istri suami pertama. Belum boleh, walaupun udah akad nikah tadi ya. Ya, minimal melakukan hubungan, minimal sekecil apapun hubungannya, walaupun cuman pejapai. Atau pejapai kada? Selesai sudah. Mati. Berarti udah sah itu Pak Ustaz. Si istri tadi kembali ke suami pertama, sah. Gitu. Ya, ibu yang berbahagia, itu maksudnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali dari apa yang Ustadz sampaikan. Ibu, kembali dari apa yang Ustadz sampaikan. Ibu, entar dulu belum ketemu ini loh, sabar. Pasti belum ketemu. Gitu tuh percaya. Baik, jadi teman-teman yang berbahagia itu tadi syarat yang kedua. Ya, ternyata pertama menikahnya sah baik secara zahir. Kemudian tadi yang kedua sah secara batin, dan yang ketiga minimal sudah menggaulinya. Baik. Jadi intinya nggak boleh rekayasa, Bu ya. Itu aja sih. Karena kalau rekayasa kan jatuhnya kayak zina. Dimain-mainin aja. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ini dilakukan dengan model yang Ustaz sampaikan tadi, berarti ya harapan saya bisa kembali ke suami pertama itu tipis Pak Ustaz. Nah, memang namanya juga bain kubra, sangat tipis Bu. Loh, kalau nikah normal saya siap Bu ngantri pasien 50 orang, siap saya Bu. Karena pasien itu paling-paling kan udah di jedanya tuh. Anggap satu orang misalnya 5 menit, ya 5 kali 50 udah ketahuan berapa menit saya nunggu di situ. Tapi kalau nunggu ngantri suami sampai kapan tuh? Ya memang begitu, dibuat begitu sama Allah. Apa tujuannya? Teman-teman yang berbahagia, tujuannya teman-teman yang berbahagia adalah untuk memastikan mulut laki-laki jangan sembarangan. Maka dulu laki-laki itu Bu, dalam cerita sababun nuzulnya ya, sebab turunnya ayat, itu dulu tuh mereka menceraikan istri semaunya aja. Benci, aku cerai kamu, nanti dirujuk lagi. Jadi istilahnya gini, saya punya istri, saya benci, supaya saya membuat dia menderita, saya cerai, tapi kamu gak bisa kawin dengan laki-laki lain. Kok bisa? Gampang, aku cerai, masa iddah berakhir, aku rujuk. Aku cerai, masa iddah berakhir, aku rujuk. Apa maksudnya? Jadi perempuan ini gantung, dibilang punya suami, enggak, dibilang enggak punya suami, dia enggak boleh kawin lagi. Kasihan. Makanya turunlah ayat Al-Qur'an ya di dalam surah Al-Baqarah 229 230. Allah berfirman, "At-talaqu marratan." Talak itu ada 2 kali. 2 kali itu yang bisa dirujuk. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Maka pilihanmu cuma 2. Kamu pegang dengan baik atau kamu cerai dengan baik. Jadi kalau dipegang dirujuk, ya udah rujuk, jadi istri yang benar lagi, jangan dipermainkan. Kalau emang mau cerai, ya cerai baik-baik, ngomong baik-baik, jangan dipermainkan. Gitu loh maksudnya Allah itu Bu. Kalau cerai ya cerai, kalau mau baik-baik ya baik-baik. Ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maksud Allah itu begitu Bu ya. Jadi di sini kami pertegas, talak 1 Allah masih maafkan, talak 2 Allah masih maafkan, talak 3 memang murni Anda kurang ajar, maka sama Allah tidak dimaafkan. Itulah hukuman dari Allah untuk lelaki, jaga mulutmu. Makanya perempuan kenapa tidak diberi hak cerai? Karena memang Allah tahu laki-laki dengan perempuan berbeda. Laki-laki itu
Mikir dulu, baru ngomong. Beda sama perempuan. Ngomong dulu, baru mikir. Nah kalau ada laki-laki ternyata begitu, makanya kenapa ibu nggak dikasih cerai? Karena mohon maaf bu, kalau ibu dikasih kesempatan cerai, ibu gak usah jawab pertanyaan saya. Saya mau tanya tapi ibu gak usah jawab ya. Disimpan di hati aja. Demi Allah, buat ibu-ibu yang sudah menikah lebih dari 10 tahun, pernahkah di hatimu terbesit kata begini, aku udah capek ya Allah, aku mau cerai aja. Gak usah dijawab ya. Jangan dijawab. Cukup di hati aja. Ibu-ibu yang biasa enggak itu yang malah mencurigakan, itu sudah orangnya ngaku kan akhirnya dia kan. Aku udah gak kuat lagi ya Allah. Mau cerai aja sudah. Bayangkan kalau perempuan mulutnya dianggap sama Allah, cerai semua pernikahan. Ya, maka berangkat dari situ. Kenapa cerai itu diberikan laki-laki? Mikir dulu, kamu cerai, kayak apa keadaan anakmu? Kasihan. Kayak apa mamamu? Terima dia anak dalam kondisi gagal rumah tangga. Sedihlah dia. Bagaimana di kantormu? Statusmu akan dilecehkan, dihinakan oleh orang. Itu dipikirkan dalam-dalam. Baru kalau ketemu intinya, mau cerai, silakan. Tapi cerai dalam kondisi baik-baik. Ini enggak. Cerai dalam kondisi emosi. Ngeles lagi. Aku kan emosi, Tat. Terus kenapa? Ya cerai emosi kan enggak sah, Tat. Sini. Tampar memang kau baru tahu rasa. Kalau cerai dalam kondisi emosi tidak sah, pertanyaanku begini. Sejak kapan ada orang cerai dalam kondisi bahagia? Tara, aku cerai kamu. Surprise. Ini namanya cerai itu pasti emosi. Jadi cerai emosi sangat sah. Kenapa ibu tegang begitu mukanya? Makanya laki-laki itu bu, kenapa disuruh nikah sama laki-laki yang ngerti ilmu agama? Salah satunya begini, orang kalau nggak ngerti ilmu agama, enteng deh. Aku cerai kamu. Tapi susu, aduh minta maaf ya. Laki-laki macam apa itu? Kalau laki-laki yang pintar, yang cerdas, dia punya komitmen, mikir dulu baru ngomong. Ya, dan itu banyak. Saya sebagai ustadz ini kenyang bahas kayak begini nih ya, sampai capek rasanya. Kenapa? Saya sering marah. Kamu laki-laki macam apa? Dikit-dikit cerai. Contoh dong ustadz. Cerai, no, nambah, yes. Baik. Jadi ibu-ibu, ya. Nambah anak bu, astagfirullah ibu-ibu ini ya. Baik, seperti itu. Ibu-ibu, monggo silakan. Kami berikan kesempatan dengan ini pembahasan talak bain tuntas. Ya, baik, silakan. Silakan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya. Sebentar bu, ada yang tanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya. Silakan. Kalau misal sudah pisah, itu masih pisah pertama, sudah kurang lebih 15 tahun ya. 15 tahun. Ini kan saya tidak tahu ya, mungkin mau ilmu ya. 15 tahun itu masih talak berapa ya Ustadz? Satu pertanyaannya. Terus selama perpisahan itu tidak ada nafkah sama sekali. Ya. Terus yang ketiga, beliau sudah berapa tahun itu pernah terlintas pengen kembali. Tapi salah satu anaknya tidak mengizinkan. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Dan itu termasuk yang apa perpisahannya? Terima kasih Ustadz. Baiklah. Enggak berpisah 15 tahun kok awet banget, istiqomah memang. Ini bu ya. Nah dengerin. Di dalam Islam tidak ada perceraian dikarenakan perasaan atau keadaan. Ada. Cerai itu bentuknya lisan, secara real, ya. Maka selama belum terjadi dua perkara, ya. Yang pertama, suami yang mengatakan aku cerai kamu atau aku talak kamu, atau yang kedua si istri belum menggugat ke pengadilan, ya, dan pengadilan membenarkan gugatannya. Maka pernikahan itu tetap menjadi pernikahan
Walaupun suaminya tidak memberi nafkah, walaupun mereka terpisah selama 150 tahun. Sumbokong, ya. Jadi kalau ibu 15 tahun, tak tambahi lagi 150 tahun. Ya. Jadi tidak ada pernikahan yang begitu. Soalnya lucu nanti jatuhnya, Bu. Ada suami istri berpisah, nggak usah 15 lah kelamaan, 5 tahun aja. Kemudian ujuk-ujuk istri merasa, aku nggak ada nafkahin, aku ada papain, ya udah kawin lagi sama laki-laki lain. Nah terus masa saya digantung Pak Ustadz? Suamimu cerai kamu, suamiku aja udah kawin lagi sama perempuan lain Pak Ustadz. Kamu yang gugat ke pengadilan. Tuntaskan dulu masalah ini, baru cari laki-laki lain. Gugat ke pengadilan. Di belakang buku nikah ibu itu ada namanya sigot taklik. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah ini maka saya yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkap Agus Khairul Huda berjanji bersungguh hati untuk mencintai istri saya yang bernama Dewi Persik. Contoh. Dan jika saya satu menyakiti jasmani istri saya, atau dua tidak memberi nafkah kepadanya selama 6 bulan berturut-turut, atau 3 meninggalkannya selama 2 tahun lamanya, dan istri saya tidak ridho dan menggugat ke pengadilan, pengadilan membenarkan gugatannya, dan istri saya membayar uang iwat sebesar 10.000 kepadanya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Tertanda Agus Khairul Huda. Mantap. Ibu pasti mikir, kok Ustaz hafal ya? Sudah menikah lebih dari 10 kali. Sudah menikah. Begitu ya. Jadi bukan dipisah 2 tahun. Tadi kata Pak Ustaz 2 tahun. Kan tadi dia ada kata-katanya. Dan istrinya menggugat ke pengadilan. Ada tambah lagi. Dan pengadilan membenarkan gugatannya. Jadi kalau ibu dipukul suami, visum. Kalau ibu gak dikasih nafkah, cetak buku rekening. Kalau ibu ditinggalkan suami, minta keterangan Pak RT. Bawa ke pengadilan PA. Pengadilan agama. Jangan ke Mahkamah Agung. Gak nyambung, apalagi PK, MK. Nanti ibu dituduh curang. Ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia gitu. Jadi nggak ada batasannya. Mau 15 tahun, malah tadi saya berapa tadi, Bu? 15 tahun, tapi sudah ada surat, Dok Ustadz. Saya sudah mengajukan surat cerai. Ibu nggak gugat ke pengadilan nggak? Iya sudah. Ya sudah, selesai, ngapain tanya? Enggak, maksudnya Ustadz kayak begitu sifatnya itu bisa, ya itu maksudnya. Bisa? Iya. Ya bisa, kan tergantung talaknya keberapa. Lah iya, kalau talak 1 ya sama kayak tadi hukumnya. Berarti talaknya masih bisa dirujuk. Walaupun lama Ustadz ya. Orang saya udah ngasih contoh 150 tahun. Ya makasih Ustadz atas pencerahannya Ustadz. Ustadz kalau boleh mau bertanya lagi boleh Ustadz, teman saya ini bertanya. Kalau 2 kali bayar. Teman Ustadz tanya, boleh Ustadz? Iya. Ini disuruh dibacakan Ustadz. Ada seorang lelaki menikahi perempuan, tapi dia punya kasus di kejaksaan dugaan korupsi proyek negara, mempunyai dugaan korupsi lelaki ini, dan menikah selama 1 tahun. Ternyata kasus kembali diusut dan dia putuskan bermasalah dan dipenjara selama 5 tahun. Dalam masa hukuman suaminya tidak menafkahi. Tentu saja tidak melarang istrinya untuk mencari nafkah, bahkan memberi ultimatum tidak kembali ke profesi sebelumnya sebagai guru. Dia profesinya mengajar bahasa Inggris Ustadz. Memberi ancaman jika sampai kembali mengajar polisi maka selesai hubungan kehidupan. Istilahnya dia tawarkan pekerjaan adalah mengajar polisi. Pertanyaannya, apakah kemudian ini dianggap sebagai talak karena pasca diketahui istrinya kembali mengajar, seperti menelpon dia selalu bertanya, apakah kamu masih istriku? Apakah kamu masih istriku? Begitu Ustaz. Ini istri kedua, istri Siri Ustaz. Ini bentar. Ibu paham nggak jujur sama? Enggak kan? Berarti bukan cuma saya gitu maksudnya. Ini pertanyaannya banyak Ustaz. Pertanyaannya banyak ini.
Tadi saya suruh hadir sini terlambat dia. Pokoknya saya paham ya, dia teman Coba saya. yang Ibu pahami aja, yang Ibu pahami. Dia teman saya, dia tuh menikah, istri kedua, dia sebagai status siri. Dia istri kedua. Iya, istri masih. Terus? Nah, suaminya itu di penjara sekarang, ada kasus. Ya, terus. Kena 5 tahun. Nah, dia tuh statusnya guru bahasa Inggris. Bentar, dia itu siapa yang guru bahasa Inggris? Yang istrinya. Ya. Oke, terus? Nah, yang istri yang di penjara itu mengancam jangan sampai ke profesi kembali mengajar. Otomatis kan tidak menafkahi, Ustadz. Yang ngancam suaminya? Iya, yang di penjara. Oke, terus? Nah, itu dia mengajukan talak bisa ndak atau gimana gitu, Ustadz? Gini loh Bu, begini ya. Problemnya saya masih belum ketemu inti. Saya paham ceritanya, tapi saya masih belum ketemu intinya. Gini maksud saya, ketika suaminya di penjara, memang tidak bisa ngasih nafkah. Di titik itu tanya kembali ke istrinya, ridho apa tidak? Kalau istrinya misalnya tidak ridho, bisa dia gugat ke pengadilan? Bisa. Kalau si istri tadi itu tidak ridho, gara-gara suami di penjara, dia menggugat suaminya ke pengadilan? Bisa. Walaupun itu istri siri ya Ustadz ya? Oh, siri nggak bisa. Nikah siri, Ustadz. Nggak bisa. Kalau siri kan tidak diakui oleh negara. Jadi, dan itu jeleknya nikah siri gitu. Dia nggak punya kekuatan hukum. Makanya. Jadi si teman saya ini harus bisa gitu aja, Ustadz ya? Bisa ya? Ya nggak bisa sih. Harus suaminya bilang gini, aku cerai kamu, baru bisa itu. Kalau suaminya belum mencerai istrinya, belum cerai. Oh iya, mau kayak apa lagi? Itulah jeleknya nikah siri di situ. Nikah siri itu sah, tapi tidak punya kekuatan legal hukum. Tapi suaminya masih cinta, Ustaz. Ya terserah. Orang aku nggak cinta sama istrinya dia juga kok. Oke, Ustaz. Maksudnya gini Bu, karena sebenarnya nikahnya itu karena nikah siri, jadi problemnya dia nggak bisa gugat ke pengadilan, nggak punya kekuatan. Terus apa yang dilakukan? Ya diam, nunggu sampai istrinya bilang gini, aku cerai kamu, baru cerai itu. Oke, Ustaz. Jadi kalau belum ada kata-kata aku cerai kamu, ya dia memang gantung, jatuhnya gantung. Saya kasih contoh yang lebih sadis lagi. Nikah siri, istrinya di Balikpapan, suaminya pergi ke Malaysia, kawin sama perempuan di sana. Ini perempuan ini bingung nih, dibilang punya suami, nggak ada. Dibilang nggak punya suami, dia nggak bisa nikah lagi karena statusnya masih istrinya sih yang di Malaysia ini. Gugat pengadilan nggak diakui, makanya jangan nikah siri. Gitu. Oke, Ustaz, makasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ibu yang ini tadi angkat tangan. Bentar dulu Bu, sudah angkat tangan dari tadi beliau, kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, dia lain alam juga gak apa-apa. Enggak batal, bisa dijelaskan Ustadz yang betul itu. Ibu dari tadi tuh nggak ada ngomong wudhu loh sama sekali. Sama suami itu batal, sama suami nggak batal. Saya tuh mikir apa? Nggak ada ngomong wudhu, nggak ada dari tadi kan? Iya Ustadz, maksudnya mau sholat, udah wudhu, dipegang suami, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan nggak batal. Minta dijelaskan mana yang betul, Ustadz. Suaminya siapa dulu? Suami sendiri-sendiri, Ustadz. Saya pikir suaminya orang. Gini Bu, masalah itu memang ulama khilaf beda pendapat. Antara kelompok yang pertama mengatakan batal. Kesentuh suami istri itu batal tuh mazhabnya Imam Syafi'i. Yang mengatakan tidak batal itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kenapa mereka berbeda pendapat? Ada surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Aula mastumun nisa, salah satu pembatal itu adalah engkau menyentuh wanita. Yang jadi pertanyaan, menyentuh itu artinya apa? Di situlah ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan menyentuh itu maksudnya ya menyentuh begini. Ini pendapat Imam Syafi'i. Makanya begini batal. Tapi pendapat Imam Abu Hanifah menyentuh itu hubungan seks. Jadi kalau nyentuh gini aja nggak batal. Batalnya kalau berhubungan suami istri. Nah, kenapa nggak ikut ulama, nggak ikut para sahabat aja? Sahabat juga beda pendapat. Yang mengatakan menyentuh itu maksudnya berhubungan seks itu pendapat Imam Ibnu Abbas. Tapi yang mengatakan bahwa menyentuh itu maksudnya adalah maksudnya adalah bersentuhan begini, itu Imam Ibnu Umar dan Imam Ibnu Mas'ud.
Jadi memang itu ulama beda pendapat. Kalau saya pribadi untuk lebih berhati-hati, saya lebih baik tidak menyentuh. Lagian suami ibu juga begitu. Giliran ibu wudu, ibu disentuh. Ibu nggak wudu nggak disentuh-sentuh. Iya kan? Kan nakal itu namanya. Gitu loh. Paham maksudnya? Jadi lebih baik tidak disentuh. Tapi kalau kesentuh ya rapopo nanti wudu lagi. Itu jauh lebih afdal, Bro. Karena ini masalah sholat ya. Masalah sholat harus lebih berhati-hati. Kecuali kalau kesentuhnya dengan mahram, itu enggak masalah. Loh, suami kan mahram tak? Bukan. Suami kok mahram? Suami ya suami. Mahram itu definisinya adalah orang yang haram dinikahi. Jadi kalau ibu bilang suamiku itu mahramku, itu sama suamiku itu adalah orang yang haram ku nikahi. Gitu. Ya, jelas Bu? Sama-sama. Ibu nggak punya teman yang WA gitu kan? Nggak ada kan? Teman saya mau bertanya gitu. Siapa tahu ada? Oh nggak ada. Siapa lagi? Ibu kan? Misalkan ada teman suaminya meninggal. Terus itu apa harus nunggu masa idah nikah lagi atau sebelum 40 hari pun dia nikah nggak apa-apa Ustaz? Oh nggak belum. Gini, saya paham pertanyaannya, cuman ibu salah bahasa ibu tadi tuh. Oh iya. Jadi saya ulangin, perempuan yang ditinggal suaminya meninggal, apakah ada masa idahnya Pak Ustadz? Ada. Terus ibu harus bertanya lagi, berapa lama masa idahnya Pak Ustadz gitu? Bukan ibu nembak-nembak 40 hari. Maksudnya udah ada ngomong begitu kok. Masa idahnya 4 bulan 10 hari. Ibu singkat 40 hari. Dasar kekijilan. Orang 4 bulan 10 hari, 40 hari. Sabar dulu. Janganlah diganggu. Biarkan saja dia duduk dengan. Kok ibu tahu sih? Ya, jadi jelas Bu ya? Jelas? Intinya ada masa idah dan idahnya 4 bulan 10 hari. Bukan 40 hari. Kok kayak gak terima gitu Ibu? Ya jelas Bu ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar katanya kalau orang bercerai itu tidak ada sebenarnya harta gono gini dalam Islam. Apakah itu benar? Memang nggak ada gono gini di Islam itu. Karena Islam itu meyakini masing-masing manusia memiliki harta. Suami punya harta, istri punya harta. Harta gono gini itu hanya muncul ketika ibu meyakini konsep harta bersama. Sedangkan di Islam tidak ada Bu. Harta itu punya siapa? Ya punya siapa? Ini tab punya saya. Punya Agus Khairul-Huda. Istri saya mau pakai nggak apa-apa. Tapi punya siapa? Punya Agus Khairul-Huda. Begitu, paham maksudnya ya? Nah ketika Ustadz punya rezeki, Ustadz belikan dia emas. Ustadz belikan dia motor. Punya siapa ini? Punyamu. Jadi kalau Abi meninggal, itu nggak dijadikan warisan. Karena punyamu. Siapa yang meninggal, itu yang bagi warisan. Begitu. Nah harta gono gini itu terjadi karena tadi ibu campur-campur harta suami sama istri. Nah pasti bagi. Berarti ada kemungkinan dua. Antara ibu mendolimi suami atau suami mendolimi ibu. Itu aja. Ya, jadi sekali lagi kembali ke harta masing-masing. Jadi dari sekarang udah mulai ibu persiapkan harta ibu mana ibu catatin satu-satu. Ini punya aku ya, punya aku ya. Lampu ini punya siapa lampu ini? Hah? Punyamu Mas? Ya wes, punyamu. Begitu. Dan ibu harus pintar dari sekarang. Kalau mobil untuk istri tercantik dan termanis, jangan kegeeran. Ayah, ini mobil jadi punya ibu. Iya, makasih ya. Besok kita jalan-jalan yuk. Kemana? Ke kantor Samsat. Ngapain? Balik nama. Tuh, harus jelas. Mas, itu tanah yang di Penajam itu loh Mas. Kayak apa? Nggak ada yang ngurusin. Udah kamu urus aja. Loh maksudnya buat aku nih Mas. Iya. Beneran ya? Atas nama aku ya? Iya. Nanti kapan suami meninggal, dia jadi warisan itu. Begitu. Satu terakhir.
Yang mana? Banyak banget yang lucu. Oh ini kasirin. Nyari kosoran. Baik, intinya pertanyaannya apa hukum cerai melalui WhatsApp atau melalui surat hukum nikah? Hukum cerainya sah. Ya nanti ada pelajarannya setelah ini namanya masuk dalam talak namanya talak kinayah. Talak kinayah itu apa? Talak yang sah selama suaminya tidak mengingkarinya. Jadi nanti suaminya disumpah, demi Allah ini WhatsAppmu, iya itu WhatsApp saya. Takutnya siapa tahu temannya ada yang iseng, ya kan? Ketika temannya ada yang iseng, nah di situ akhirnya temannya itu menulis WhatsApp kepada istrinya, nah itu yang tidak diperbolehkan. Makanya tadi kenapa harus ditanya? Begitu. Jelas Bu ya? Alhamdulillah. Tenang Bu, masih panjang, bab talak belum selesai. Perjalanan masih panjang. Insya Allah nanti kita sambung di Idul Fitri tahun depan. Baik, karena kita mau liburan dulu nih selama setahun ini ya. Kita dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana. Wajhana bi nuril iman la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hajatan illa adaita wa la hamman illa farajta. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna lahu mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Oh, nabrak.